Salam Sekapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10 semester 1, hari ini kita akan membahas hakikat negara dan unsur-unsur pembentuk suatu negara. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas hakikat bangsa dan unsur-unsur pembentuk suatu bangsa. Jadi pada pertemuan kedua ini kita akan membahas hakikat negara dan unsur-unsur pembentuk suatu negara. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan definisi negara. Yang kedua, diharapkan siswa dapat mengetahui sifat negara. Yang ketiga, diharapkan siswa dapat menjelaskan fungsi dan tujuan negara. Dan yang terakhir, diharapkan siswa dapat menyebutkan unsur-unsur pembentuknya negara. Oke, langsung pembahasan pertama, definisi negara. Negara itu berasal dari kata de staat dalam bahasa Belanda, de state dalam bahasa Inggris, lo stato dalam bahasa Italia, der Staat dalam bahasa Jerman, dan status atau statum dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Sanskerta itu nagari atau negara yang berarti kota, sedangkan menurut suku-suku di Indonesia disebut negeri atau negara yang berarti tempat tinggal. Lalu pengertian negara dalam arti sempit itu adalah pemerintahan yang lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu merupakan alat untuk mencapai kepentingan bersama. Sedangkan negara dalam arti luas itu adalah kesatuan sosial yang mengatur, memimpin, dan mengoordinasi masyarakat supaya bisa hidup wajar dan berkembang. Lalu menurut para ahli, menurut Aristoteles, negara itu adalah perpaduan beberapa keluarga yang mencakup beberapa desa yang pada akhirnya berdiri sendiri dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Sedangkan menurut Profesor Miriam Budiarjo, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Lalu masih banyak lagi menurut para ahli lainnya, kalian bisa baca sendiri untuk mencari referensi. Lalu hakikat suatu negara, yaitu negara sebagai organisasi kekuasaan. Di sini ada 3 teori. Yang pertama, teori teokrasi, yang artinya bahwa yang berkuasa adalah Tuhan semata. Lalu teori kekuasaan itu artinya kekuasaan di negara itu diperoleh dengan menaklukkan manusia lain di negara tersebut. Lalu teori yuridis itu artinya kekuasaan negara itu diperoleh dari patriarki atau melewat perjanjian juga. Lalu negara sebagai organisasi politik, negara sebagai organisasi kesusilaan, dan yang terakhir negara sebagai integritas antara pemerintah dan rakyat. Lalu sifat negara. Sifat negara itu menurut Miriam Budiarjo itu ada 3, yaitu bersifat memaksa, bersifat monopoli, dan bersifat mencakup semua. Memaksa itu maksudnya negara merupakan kekuasaan untuk memaksa kekerasan fisik secara sah. Tujuannya itu agar peraturan perundang-undangan itu ditaati, ketertiban dapat tercapai, dan anarki atau kekacauan dapat dicegah. Lalu sifat negara monopoli, maksudnya adalah hak negara itu berguna untuk melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan tujuan bersama dari masyarakat itu.
Lalu yang terakhir, mencakup semua, itu maksudnya setiap peraturan perundang-undangan itu berlaku untuk semuanya tanpa terkecuali. Lalu fungsi dan tujuan negara. Fungsi negara, menurut Cornelis van Volhoven, itu fungsinya sebagai regeling atau membuat peraturan, bestur, menyelenggarakan pemerintahan, respect, fungsinya mengadili, dan politik yang berfungsi untuk ketertiban dan keamanan. Lalu menurut G.A. Jacobsen dan M.H. Lipman, fungsi esensial, yaitu fungsi yang diperlukan untuk kelanjutan negara. Lalu ada fungsi jasa, yang dimana aktivitas yang tidak akan ada apabila tidak diselenggarakan oleh negara. Lalu fungsi perniagaan, yaitu fungsi yang dilaksanakan negara dengan pertimbangan bahwa modal swasta tidak mencukupi. Lalu yang terakhir, menurut Montesquieu, itu ada teori trias politika, di mana fungsi legislatif itu yang membuat undang-undang, fungsi eksekutif melaksanakan undang-undang, dan fungsi yudikatif mengawasi agar semua peraturan ditaati dan fungsinya untuk mengadili. Lalu teori fungsi negara, ada teori individualisme, di mana pada teori ini menekankan pada kebebasan perorangan atau negara hanya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Lalu teori sosialisme, yaitu gerakan sosial yang menghendaki campur tangan pemerintah atau negara ikut campur tangan di bidang perekonomian untuk menyejahterakan warga negaranya. Lalu teori komunisme, di mana semua alat produksi dan kapital dimiliki negara dan yang tidak termasuk alat produksi pun dijadikan milik bersama. Lalu teori anarkisme, yaitu suatu paham yang menolak adanya pemerintah. Lalu teori fasisme, pemimpin bercita-cita menyatukan semua bangsa yang ada di dunia. Lalu teori integralistik, di mana gabungan dari paham individualistik dan sosialisme. Lalu tujuan negara. Tujuan negara itu adalah untuk mengarahkan segala kegiatan dan sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan dan pengendalian alat, perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya. Sedangkan menurut para ahli, menurut Plato, untuk memajukan kesusilaan manusia, baik perseorangan maupun makhluk sosial. Menurut Thomas Aquinas dan St. Agustinus, tujuannya yaitu untuk menciptakan penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Lalu yang terakhir, menurut Aristoteles, tujuannya yaitu untuk menyelenggarakan kehidupan yang dicita-citakan oleh warga negaranya. Lalu teori-teori tentang tujuan negara. Di situ ada teori kekuasaan, teori perdamaian dunia, teori negara kebebasan, dan teori kesejahteraan. Lalu unsur-unsur terbentuknya negara. Nah, unsur-unsur terbentuknya negara itu harus ada rakyat. Rakyat itu adalah semua orang yang berada dalam wilayah suatu negara dan tunduk serta patuh pada peraturan dalam negara tersebut. Nah, rakyat sendiri dibedakan menjadi dua. Ada yang penduduk dan bukan penduduk, serta warga negara dan bukan warga negara. Dikatakan penduduk itu adalah semua orang yang menetap atau berdomisili di wilayah negara. Sedangkan bukan penduduk itu adalah mereka yang berada di wilayah suatu negara untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud tinggal menetap.
Sedangkan warga negara itu adalah mereka yang secara hukum sebagai anggota negara dan mengakui pemerintahan negara itu adalah pemerintahan yang sah. Sedangkan bukan warga negara itu adalah orang-orang yang berada di wilayah suatu negara tetapi status hukumnya sebagai warga negara lain dan mereka tunduk terhadap peraturan hukum negara tempat mereka berada. Lalu yang kedua, harus ada wilayah. Wilayah itu adalah batas tempat tinggal bagi rakyat serta tempat berlangsungnya pemerintah yang berdaulat. Nah, wilayah sendiri ada wilayah daratan, di mana wilayah daratan adalah wilayah di permukaan bumi dengan batas tertentu dan di bawah permukaan bumi. Wilayah lautan yaitu perairan yang berupa samudra, laut, danau, selat, sungai dalam batas wilayah negara. Lalu daerah ekstrateritorial yaitu tempat yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai kekuasaan suatu negara meskipun tempat itu berada di wilayah negara lain. Lalu unsur-unsur terbentuknya suatu negara yang lain, yaitu harus ada pemerintah yang berdaulat. Nah, di dalam pemerintah yang berdaulat itu harus ada sifat kedaulatan, yaitu permanen, asli, bulat, dan mutlak. Permanen itu artinya kedaulatan akan lenyap bersamaan dengan lenyapnya negara. Dikatakan asli artinya kedaulatan tidak dilahirkan dari kedaulatan lain. Bulat itu artinya kedaulatan suatu negara tidak dapat dibagi-bagi. Lalu yang terakhir mutlak itu artinya di dalam negara tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi. Lalu harus ada juga pengakuan dari negara lain. Nah, di sini ada pengakuan de facto dan de jure. Pengakuan de facto itu adalah pengakuan terhadap suatu negara atas dasar pelaksanaan yang nyata dari kekuasaan yang ada pada negara. Sedangkan de jure yaitu pengakuan berdirinya suatu negara secara hukum dengan segala akibatnya. Lalu proses terbentuknya suatu negara itu terjadi secara sekunder, yaitu dikaitkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Di sini ada dua fase, pengakuan de facto dan de jure. Nah, lalu terjadi secara primer di tahap di proses terbentuknya secara primer ini ada beberapa tahap. Yang pertama tahap genoskaf, yaitu awal mula kehidupan itu dimulai dari keluarga, kemudian berkembang menjadi kelompok tertentu atau suku. Lalu tahap Reich, yaitu memiliki kepentingan bersama sehingga masyarakat berkelompok dan menggabungkan diri menjadi satu. Lalu tahapan Start, memiliki kesadaran bahwa untuk hidup berkelompok itu perlu adanya hukum untuk mengatur mereka. Lalu di tahap demokrasi itu adalah kelanjutan dari Start, di mana rakyat menuntut agar pemerintahan diselenggarakan secara demokrasi. Lalu tahap tahap diktator. Di sini ada dua pendapat, yaitu perkembangan dari demokrasi dan penyimpangan dari demokrasi. Lalu bentuk negara. Bentuk negara itu ada kesatuan dan serikat. Kesatuan itu adalah bentuk negara yang bersusun tunggal dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa mengatur seluruh daerah. Sedangkan bentuk negara yang serikat itu adalah hasil dari penggabungan beberapa negara bagian. Dengan negara bagian itu melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkan ke negara serikat. Lalu bentuk kenegaraan itu ada perserikatan atau konfederasi. Lalu ada uni
atau disebut dengan gabungan yang berbagai negara yang dikepalai oleh seorang kepala negara. Nah, lalu dominion. Dominion ini adalah bentuk negara yang khusus terjadi dalam sejarah ketatanegaraan. Lalu koloni atau negara jajahan. Nah, ini adalah negara yang berada dalam kekuasaan atau jajahan negara lain. Lalu protektorat itu adalah negara yang berada di bawah perlindungan lain yang dianggap lebih kuat. Lalu mandat itu adalah negara bekas jajahan negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II yang kemudian diatur oleh pemerintah perwakilan dengan pengawasan Komisi Mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu terus yaitu negara yang pemerintahannya diawasi Dewan Perwakilan. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai hakikat negara dan unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan, bisa lewat WA ataupun bisa melalui Google Classroom. Oke, kalian tetap kerjakan tugasnya sesuai dengan perintah dan jangan lupa tetap stay di rumah untuk mengerjakannya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai hakikat negara dan unsur-unsur pembentuk suatu negara. Untuk tugasnya, jangan lupa klik link di kolom deskripsi. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.